Makanya di peradaban baru nanti ada perubahan fisik di kelahiran baru juga. Mungkin anak dhewe sing selama sumben duwe anak no awake nah, jadi perputaran tadi batara kala itu kan ya namanya waktu, batara asmara, cinta, air tuh, hujan itu adalah batara indera. Jadi kalau sudah menggunakan ilmu partikel atau cahaya itu sudah nggak pakai mantra-mantra, tapi kita menggunakan potensial energi. Jadi misalkan energi gini ya, jadi langsung terimplementasi dari tubuh fisik dan non fisik kita, misalkan gitu. Dan itu kalau nolak udan ya ojo ditolak, nek rajan kepepet gitu loh. Soalnya nolak udan ini berkah ya, rezeki ya gitu. Jangan sampai kita menolak hujan kalau benar-benar kita terdesak gitu. Jangan kita pakai wah untuk ben hebat, merasa hebat aku bisa ini, ojo. Itu pas dalam alam jangan dipakai mainan. Gimana yang dialami Mas Tinus itu? Gimana? Pada saat Mbak Yo diterangke itu dalam kondisi tersesak. Iya. Mau apa pas hujan gitu maksudnya? Pas dalam rangka mau apa ya? Ya macam-macam Mas. Dulu saya kerjanya di jalan. Oh. Jadi iya. Biasa. jadi kan yang namanya tenaga dalam ya. Potensial energi dalam diri kita. Kita menggunakan potensi. Jadi kalau kita itu sudah menyatukan diri dengan alam semesta, kita transfer energi, kita mengumpulkan tiap hari, kita latih meditasi, kita ngelumpuk, energi kita besar. Berarti kan intinya energi. Iya. Kan? Energi. Itu akhirnya ion positif kita itu sangat menyatu dengan, jadi kita punya kasih sayang dengan alam juga betul, pasti betul. Punya kasih dengan kita kenal dulu. Kan itu. Iya mas. Energi. Makanya ya itu. Jadi ini saya menyatukan ilmu logika dengan para dewa kan. Itu memang kalau diperjelaskan seperti itu, yang selama ini kan menjadi mitos dewa itu ada apa enggak. Ya dewa itu manifestasi dari wujud unsur semesta. Yang saya bilang itu tadi, yang dulu saya bilang hasta brata itu tadi, hasta 8 brata itu laku atau aktivitas unsur. Hasta itu adalah 8 unsur alam semesta: bumi, angin, air, tanah, angkasa, bintang, bulan, matahari, ya 8. Makanya di bumi ini ada kehidupan karena ada 8, dilengkapi 8 unsur itu tadi. Nah awalnya ini saya penciptaan secara makrokosmos ya. Awalnya itu karena ada ledakan yang namanya Big Bang, teori Big Bang. Itu kan cahaya juet gitu, dia menghasilkan materi-materi ion itu tadi. Ion yang bertebaran, akhirnya ion itu membentuk, dan ion terbentuknya ion dan sel. Dari pembentukan materi-materi semua itu terbentuk dari ion-ion tadi. Nah, sel itu ada 2, sel abiotik dan biotik. Sel biotik itu pembentukan materi yang sifatnya air. Sel abiotik itu kayak daging gitu loh, kayak biotik. Sel abiotik ya sifatnya batu kan gitu loh. Itu ya ada selnya, ada ionnya, juga ada kuaknya. Semua unsur alam semesta itu ada. Maka diarani Gusti Allah ini di nih ngono kuwi Mas. Kowe jenengan demek watu ki ning watu ya nek Gusti Allah. Iki demek meja ki nek Gusti Allah. Kan gitu. Gampangane kan ngono lho. Maka dikatakan Tuhan itu ada di mana-mana, ya benar. Kita benar-benar di dalamnya. Jadi nanti saya jelaskan masalah partikel ya. Itu tadi saya penciptaannya tadi ya. Awalnya itu kan seperti tanah.
Dan tanah itu ada diwujudkan adalah Ismaya, ya kan? Manik Maya atau Siwa, dan Antaga atau Togok. Ya. Yeah. Tadi kan saya sudah jelaskan masalah 8 unsur tadi. Nah, dewanya tanah itu ada 2, Togok dan Semar. Semar ini dewane tanah. Nah, tanah ini 2 anak karena perpecahan, 2 anak rembulan, 2 anak matahari. Matahari dulu sepuluhan tanah karena pemanasan secara global terbentuknya hidrogen yang meninggi, akhirnya apa? Terbentuknya magnesium, ya kan, dan partikel helium, nitrogen, akhirnya terbentuk api. Dan Dewa Siwa itu adalah manifestasi dari bentuk magma atau vulkanis, yaitu kandungannya titanium, aluminium, besi, karbon, kan ngono loh. Ada kandungan di itu 3 dewa itu sama-sama api tapi beda unsur. Dewa api, Dewa Brahma, unsurnya beda, ya ada nitrogennya, tapi kan nggak, kalau api nggak ada amonium dan titanium, itu nggak ada karbonnya. Dan terciptanya api karena ada namanya api itu jadi oksigen, bahan bakar dan pemanasan. Jadi karena api ini terbentuk dari oksigen dan bahan bakar. Nah, bahan bakarnya dari mana? Dari proses lahar itu tadi, itu menghasilkan gas. Karena dari titanium tadi, aluminium, karbon, helium, nitrogen, akhirnya terbentuk gas, membentuk api. Beda lagi, kan gitu. Jadi Dewa Siwa itu dewa magma. Kan ada bingung kok podo-podo gini nih, kok beda kan. Terus api itu dewa Brahma. Matahari dewa Surya. Kan gitu. Kalau matahari ya hidrogen, nitrogen, kan gitu. Helium, karbon, besi, neon, kan gitu. Nah, kalau magma ada tambahan aluminium, titanium, kan gitu. Kalau api ya beda meneh, kan gitu. Ada karena ada oksigen, gas, dan suhu panas itu akhirnya terbentuk api. Makanya matahari dulu terbentuknya seperti itu, dan bumi pun juga dulu bentuknya seperti itu. Tapi kandungan bumi itu waktu itu mengeluarkan gas, ya kan? Gas itu mengeluarkan seperti cairan. Nah, cairan itu kan H2O kan. Akhirnya terbentuk atmosfer. Kan penguapan itu kan. Jadi penguapan dari magma yang terbakar itu terbentuknya karbon dioksida, oksigen, kan kayak gitu. Tapi kalau ini Mas, kita kan sama-sama nggak tahu ya, dunia ini kan luas ya. Iya. Dunia ini kan luas. Adakah kemungkinan di luar sana, di luar bumi sana, sebuah kehidupan dengan peradaban yang sudah sangat maju, dengan karena kita kira itu kehidupan itu hanya ada di sini saja gitu loh. Masa kadang berpikir jangan-jangan di luar sana itu tidak tahu di planet apa. Itu kan ibaratnya gini ya, mungkin di galaksi lain. Ibaratnya itu kayak keluarga. Kita keluarganya kan di galaksi sini kan. Ya namanya keluarga punya privasi masing-masing. Gitu loh. Sistemnya kayak gitu. Itu dibatasi. Jadi memang punya privasi masing-masing. Tapi ada sebagian dimensi sana yang masuk ke hanya untuk bertugas. Ya kayak alien kayak gitu.
Nah itu tadi saya kembali ke atmosfer tadi ya. Nah atmosfer Jangan lupa nanti ada hawa yang asal usul. jadi nanti akhirnya nyambungnya ke sini. Oke. Itu nanti berkait ini bahas ini urutannya nanti ke peradaban baru. Wah. Mau saya urutkan. Jadi kan kandungan atmosfer itu ada uap air juga. Akhirnya membentuk awan. Awan itu yang dibilang manifestasi dari awan itu adalah Dewa Batara Sambu itu tadi. Akhirnya turun hujan. Batara Indra hujan, turun hujan air tawar. Nah, air tawar itu membasahi lahar-lahar yang ada di bumi. Akhirnya timbulnya pendinginan sampai berjuta-juta tahun. Dulu itu bumi hanya diam, nggak berputar, nggak ada perputaran, hanya diam. Jadi saya itu flashback tuh dulu masa lalu nih, kehidupan masa lalu. Jadi menerobos ruang dan waktu. Oh disik ini kayak nonton film mas. Iya kalau sudah bisa nerobos kayak nonton film. Itu fungsinya spiritual kayak gitu. Jadi semakin lembut kita bisa nanti terbebas, tidak terikat ruang dan waktu. Nah akhirnya menerobos ke berjuta-juta abad, berjuta tahun kan gitu. Lah akhirnya turun hujan, ya. Turun hujan itu yang kondisinya panas itu akhirnya mendingin keras. Magma itu kayak lava dingin keras gitu kan. Terus berjuta tahun terbentuknya hujan itu terkucurnya hujan itu akhirnya ada istilahnya pelapukan tanah itu. Tanah itu melapuk. Jadi kayak lunak gitu loh. Melapuk jadi kayak sing keras itu dipecah-pecah gitu loh. Akhirnya pelunakan. Jadi lunak toh. Lah setelah lunak itu karena tertumpuk air, tumbuhlah kehidupan seperti lumut kayak gitu. Nah, lumut ini akhirnya terjadi humus. Dan itu karena pengaruh atmosfer itu bumi dulu itu perputarannya sangat pelan sekali. Jadi ketika turun hujan akhirnya kondisi itu membaik gitu kan. Dan kadar oksigennya dulu nggak seperti sekarang. Kadar oksigennya lebih sedikit gitu loh. Lebih kebanyak O3 ozon. Ini makanya diberatkan 1000 setahunnya sekarang bisa 1000 tahunnya sekarang. Ibaratnya satu harinya dulu itu bisa bertahun-tahunnya sekarang. Karena perjalanan bumi untuk mengitari matahari itu pelan banget. Akhirnya dengan kondisi normal berputar kan gitu. Terus terjadi humus, kematian makhluk, terjadi pertumbuhan pembusukan. Jadi kita semua itu terjadi karena proses pembusukan alam. Iya, ADW diciptakan suka barang dosa. Kan ngono. Jadi itu saya kembalikan ke Adam Hawa. Lah Adam Hawa itu bukan iki Gusti Allah bentuk tanah seperti manusia disebul jadi apa jenenge menungso, jadi manusia. Nggak masuk akal gitu. Tuhan itu bukan pesulap kan gitu. Semua itu berdasarkan proses ilmiah alam. Jadi ditumpuk jadi Adam. Ya mungkin. Manusia pertama itu adalah manusia kera. Kan gitu. Burak dhewe kethek kan. Karena dari sekian juta tahun itu ada penyempurnaan secara fisik. Makanya di peradaban baru nanti ada perubahan fisik di kelahiran baru juga. Mungkin anak dewi sing selama ben duwe anak awake malah ganteng ya. Itu pasti. Dan sekarang itu sudah terjadi. Ya, cah saiki ayu-ayu, ganteng-ganteng.
Oh dhisik Mas Jawa pating celeprot kan. Evolusi. Iya Mas ya. Iya, aku lihat pemain-pemain sepak bola zaman dulu sama sekarang tuh bedanya jauh ya. Ya, artis-artis zaman dulu gitu kan, sekarang keren-keren. Makanya itu kan perubahan fisik. Nah itu nanti tambah semakin besar. Tidak hanya fisiknya, tapi secara non materinya atau IQ-nya itu naik. Jadi sudah tidak bermain sosok, bermainnya itu sudah partikel. Nah gitu. Nah saya ini kan menerobos di lorong waktu ke depan, jadi di belakang lorong ke depannya di gimana terjadinya seperti itu. Tapi ya itu apa yang saya lihat, misalkan ada yang nggak percaya silahkan. Iya. Ya loh. Saya memberi besok ini karena dari proses perjalanan itu tadi. Itu loh, bagian timur banjir bencana, bagian Jawa Barat bencana rawis wis. Solo sini aku nggak pernah ngawang, bener sampai sekarang mau ngendi banjir, gempa di sini baik-baik aja. Padahal Salatiga itu loh, Jogja gempa, sini juga baik-baik aja. Gunung Lawu juga nggak pernah ada apa-apa. Kan aneh. Tuh. Korek kemana dia? Itu yang mengindikasikan bahwa Indonesia akan menjadi mercusuar dan pusatnya di Pulau Jawa. Makanya saya ceritakan tadi magma meletus dari perut bumi itu pertamanya di Gunung Lawu. Di Gunung Lawu itu dulu pernah meletus. Nah, Gunung Lawu itu dulu ada di dasar laut. Karena tekanan magma dari dalam. Iya Mas. Itu akhirnya membentuk gunung, akhirnya pecah di ujung. Kayak udun loh Mas, kayak biar pecah gitu kan. Kayak bisul gitu kan. Pecah. Makanya dibilang Batara Biru turun pertama kali di Gunung Lawu mendirikan Wukir Mahendra. Wukir gunung, Maha itu adalah paling besar, Hendra itu adalah dewa yang agung. Kan gitu. Nah itu keluar mahmanya yang pertama itu di Pulau Jawa. Makanya mengindikasikan bahwa gunung yang tua itu akan banyak bebatuan keras dan banyak terdapat mata air, sumber air. Dan sungai yang tertua itu juga di Bengawan Solo. Itu sumbernya ada di Tirtomoyo Kayangan Delepeh. Itu tempat ibaratnya itu kalau secara spiritualnya itu dia tempat berkumpulnya para dewa dewi. Itu di sana juga ada bebatuan besar-besar. Di sana dulu buat tambang emas juga. Itu yang petilasannya yang Panembahan Sultan Agung di Delepeh Kahyangan namanya, di Wonogiri. Jadi di sana banyak bebatuan gede-gede di Purbakala. Tapi Purbakala yang manusia itu kebanyakan ditemukan di area Solo, Sragen, Ngawi. Yang kedua daerah Wajak, Tulungagung dekat Gunung Wilis, dan Penanggungan yaitu Pithecanthropus mojokertensis. Kan indikasinya fakta, bukan mitos. Sudah ditemukan secara ilmiah, sudah ada museumnya, kan gitu. Kalau Pithecanthropus itu lebih muda, kalau Meganthropus itu lebih tua dari Pithecanthropus. Lebih muda lagi Homo sapien itu ada 3 Homo itu manusia, sapien itu adalah pintar. Manusia pintar. Yang paling muda itu Homo sapien. Apa? Yang paling muda itu Mas. Ya, Homo sapien itu ada 3 di Nusantara. Homo soloensis, Homo floresiensis, sama Homo wajakensis. Jadi
di Wilis itu termasuk baru, lebih muda. Lah Pithecanthropus lebih tua itu Mojokerto, di Solo juga ada yang di Pithecanthropus oleansis dan Pithecanthropus erectus yang di Ngawi sebelah barat, juga kaki Gunung Lawu. Yang tua lagi di atasnya Pithecanthropus Meganthropus paleojavanicus. Mega itu besar, Anthropus manusia, paleo tua, Javanicus Jawa. Jadi manusia tertua, manusia besar tertua di Jawa, ras Jawa. Nah, itu alasannya kenapa mercusuar dunia akan berada di Nusantara, itu indikasinya itu, Mas. Kronologinya seperti itu.